Oke teman-teman semuanya, karena sebelumnya banyak banget permintaan di kolom komentar di video saya tentang mengisolasi peradaptoran ini untuk melindungi adaptor. Banyak yang komen, Bang spill efeknya, terus spill cara settingnya dan penggunaannya gimana. Baik, jadi saya akan spill penggunaan efek yang saya gunakan saat ini. Ini adalah TC Helicon Voice Live Play yang seri 1, yang pertama, yang warna biru. Dan yang seri 1 ini kalau nggak salah dia ada 3 macam. Ada yang warna biru, ada yang warna putih, dan ada yang warna hitam. Nah, jadi saya akan menjelaskan untuk di warna biru ini yang di Voice Live Play yang seri satunya yang warna biru. Jadi buat teman-teman sebelumnya, jadi adaptornya itu diberikan seperti ini ya. Kalau yang aslinya seperti ini. Jadi dia tuh untuk efek ini nggak ada tombol on off-nya. Jadi kalau misalnya kita colok, itu dia langsung hidup. Jadi agak berbahaya. Kalau misalnya listriknya kurang bagus dan segala macam, kita langsung colok, itu berbahaya ke efek. Jadi disarankan beli yang seperti ini biar adaptor dan efeknya lebih terjaga aja dari tegangan listrik yang jahat. Oke, kita coba hidupin ya. Kita hidupin, kita coloki. Nice. Oke, jadi saya akan menjelaskan basic settingan yang saya gunakan ya. Nah, jadi di sini yang saya gunakan itu ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya ada 7 dan ini nomornya random ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti saya arahkan gimana cara untuk ngatur nomornya. Kalau saya karena malas aja untuk ngatur nomornya, jadi random banget nomornya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita samakan dulu. Jadi teman-teman yang punya efek yang kayak saya punya, jadi kita harus samakan dulu di setupnya, yang setup ini. Iya, langsung ke nomor 7. Nah, di sini dijelaskan adalah firmware versionnya yang punya saya itu 1.2.03 B57. Nah, jadi ini dia efeknya itu bisa diupdate. Nah, jadi kalau misalnya beda seri, dia beda-beda juga untuk di menu setupnya. Jadi kalau misalnya, tapi nggak beda jauh sih, basicnya hampir sama, cuman kalau misalnya dia diperbaharui ada tambah-tambahannya sedikit dan pernak-perniknya sedikit deh. Nah, jadi kalau di seri saya ini isinya itu seperti ini. Jadi yang harus kita samakan itu di setupnya dulu sebelum kita merakit beng-bengnya. Oke, input itu harus dinamik ya. Input itu harus dinamik. Habis itu room sense-nya itu harus ambient auto. Ini kelihatan nggak sih sebenarnya? Harusnya kelihatan ya. Coba saya zoom lagi aja. Oke. Nah, inputnya itu dinamik, room sense-nya itu ambient auto. Habis itu aux-nya tipenya live. Baru mic control-nya itu NA, tune style itu normal, pitch correct-nya harus off ya. Kalau enggak nanti dia kayak robot. Habis itu yang keduanya, di setupan yang keduanya, outputnya harus mono, vocal cancel-nya harus off, lead-nya harus off, digital out-nya 0 dB, headphone line-nya harus 0 dB. Baru ke settingan selanjutnya, global key-nya on. Ini gunanya untuk nanti harmoni ya teman-teman. Global temponya juga harus on. Ini gunanya untuk tap tempo nanti. Mic boost-nya kalau saya pakainya high. Itu terserah teman-teman karena di sini ada pilihan low, off, low, high. Nah, kalau saya pakainya high. Oke. Habis itu inputnya di sini harus lead mix and aux. Undonya off, loop feedbacknya 98%. Baru LCD kontras ini untuk ketajaman layarnya ya. Warna layarnya saya pakai nomor 3. Baru functionnya up and downnya set key. Ini gunanya nanti untuk untuk harmoni, mengatur key harmoninya. Lead delaynya auto. Nah, ini harus diperhatikan. Tone reference-nya ini harus 440 ya, 440,0 AZ. Pitch pipe-nya ini 0, room sense-nya 20 AZ. Habis itu control loop mode. Ini apa sih namanya nih? Harm moment off, delay moment off. Switch satunya loop atau play, switch 2-nya loop stop atau cleaner, switch 3-nya itu loop undo. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi. Firmware saya itu 1.2.03 B57. Jadi kalau di-upgrade lagi dan seri firmware susah banget sih ngomongnya. Firmware version itu bakalan berbeda. Berbedanya nanti di sininya tuh banyak tambah-tambahan. Dia bakalan update lagi. Oke. Nah, jadi sejauh ini itu dulu yang harus disamakan sebelum kita masuk untuk membuat beng-beng baru. Oke, sudah selesai semuanya, tinggal di back aja. Oke. Nah, sekarang ini adalah di bank favorit saya. Saya punya bank favorit tersendiri dan ada bank umumnya. Jadi kalau misalnya kita mau ke bank umum itu tinggal tekan genre, habis itu tinggal putra all, tekan lagi genre. Nah, ini semuanya ada. Dan ini sebenarnya saya nggak kepake. Nah, ini banyak banget yang nggak kepake. Jadi daripada saya capek nyari-nyarinya, saya tekan gini nyampe capek. Jadi saya tinggal tekan favorit aja gini, tinggal tekan favorit. Ya kan, saya matikan, tinggal saya tekan favorit. Nanti dia bakalan muncul di menu favorit. Tinggal kita geser lagi ke samping, favorit keluar. Nah, muncullah bank favorit yang sering bakalan kita gunakan
Nah ini muncul semua, jadi gampang. Kalau saya makanya cuma hanya ada 7 harmoni, delay, ini reverb delay ya, reverb delay yang delaynya pendek, ini delay yang panjang, ini untuk octaver, ini suara wah yang wang 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 gitu, ini suara megafon dicampur flare, ada suara flanger ada suara flangernya gitu. Kalau di sini suaranya ini kayak suara telepon radio, kayak suara apa, kita kayak suara telepon radio yang lama-lama yang jadul-jadul gitu. Oke, saya bakal jelasin di harmoni terlebih dahulu. Saya bakal jelasin yang ada di bank saya aja ya. Oke, untuk di harmoni sendiri, kalau kita membuat harmoni itu pertama sekali ditekan dari efek, settingan efek ini. Oke, yang di pertamanya, yang style mikrofon clone ini harus off. Oke, habis itu pindah keduanya, delaynya karena kita di harmoni nggak perlu pakai delay, itu harus off. Oke, habis itu ketiga reverb. Nah ini reverb saya pakai real flat long karena ini yang paling saya suka. Tapi di sini tuh banyak banget pilihannya ya teman-teman, real flat long dan lain-lain itu banyak banget. Jadi itu nanti terserah teman-teman maunya gimana. Sebenarnya ini lebih bagus saya jelaskan pakai DAW sih, dan sambil saya tiup. Cuman berhubung laptop saya sudah error dan DAW saya nggak ada, jadi ya teman-teman bisa nanti coba sendiri deh ya, makanya saya nggak berani kotak-katik banyak-banyak karena takutnya malas lagi ngulangnya, capek gitu. Oke, saya stylenya real flat long, terus levelnya di sini saya buat minus 10 dB karena nanti setelah diratain semua reverb dan delaynya, nanti ada bagian di mixnya nanti yang di belakang yang penyelesaiannya, biar supaya dia di luar sama gitu. Nanti ada part untuk di mix delay dan reverbnya, dan harmoninya juga ada. Oke, di sini delaynya levelnya saya minus 10 dB, decay-nya saya pakai 3,6 skon, dan sini on ya, always on. Jadi kalau misalnya dia off dia mati, kalau off dia mati, kalau on dia selalu hidup, tapi kalau hit dia pas kita tekan hit yang ini baru hidup. Tapi kalau misalnya kita matikan hitnya dia bakalan mati. Jadi saya karena butuh selalu reverb, saya selalu buat on di setiap bang saya. Nah ini on. Oke, habis itu kita ke harmoni. Nah di harmoni ini saya pakai stylenya high dan low, tapi di sini banyak banget ya, ada high, ada higher, ada octave up, ada higher low, dan segala semuanya banyak banget dah. Mulut saya sampai jelimet ngomongnya, banyak banget pilihannya. Tapi saya di sini lebih menggunakan tadi apa ya, lupa lagi, higher dan lower. Iya, saya pakai higher dan lower. Terus di sini levelnya saya 0 dB in. Set key-nya ini teman-teman nanti dibuat di sini auto ya, auto key ya. Nanti dia bakalan berubah sendiri karena nanti kita bakalan buat dia menggunakan apa? Kita tap manual dari sini untuk mengatur key-nya. Makanya tadi di menu setup untuk global key-nya itu harus on. Global key-nya itu harus on. Jadi kalau misalnya off global key-nya nanti dia jadi false. Nanti saya ajarin juga cara menggunakannya. Oke, ini auto key. Nah, di sini saya pakai hit control bukan on. Karena kenapa? Harmoni ini kan nggak mesti harus selalu hidup. Jadi saat dibutuhkan tinggal kita tekan, kita nggak butuhkan kita matikan. Jadi suaranya kembali natural lagi. Suara si utamanya si saxophone. Jadi kalau misalnya kita butuh harmoni suara 1 dan suara 3-nya tinggal kita tekan hitnya. Oke, terus yang kelimanya, nah di sini saya juga pakai octave up dan octave down-nya untuk menebalkan si suara harmoninya tadi. Saya di sini juga pakai hit enggak on dan levelnya juga 0. Habis itu ke selanjutnya ini saya pakai korek natural karena ini untuk mengatur pitch, bukan pitch dari si saxophone kita, yang mengatur pitch si suara harmoni tadi. Karena saxophone ini kan kadang kalau misalnya tengah dan ambasir kita kurang, dia mau fals. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai korek natural ini, nanti harmoninya itu jadi aneh gitu, jadi fals, terasa fals. Jadi ini harus dipasang kalau misalnya di harmoni korek natural ini. Ini sama aja kayak pitch perfectnya deh gitu. Kok pitch perfect, korek pitchnya deh. Pokoknya nih korek naturalnya deh. Itu deh pokoknya namanya, saya lupa apa. Dan sini saya pakainya hit juga. Oke, selanjutnya, nah ini off. Ini saya nggak digunakan, ini off. Nah setelah itu dia dapat mentok. Udah setelah itu sudah tersave semua, ya kan. Jangan lupa untuk di save. Cara nge-save nya ini ada tulisan store, itu ditekan 2 kali, tuh 2. Nah itu bakalan ke save, langsung dia tersave tulisannya. Sekali lagi tuh 2, dia langsung bakalan ke save. Oke, jadi perhatikan sekali lagi, reverbnya on, harmoninya hit, double-nya hit, korek pitch-nya juga hit. Oke, nah seperti ini. Habis itu sudah semuanya tinggal ditekan 2 kali. Alright. Nah terus yang kedua saya pakai di sini reverb delay. Nah reverb delay ini sebenarnya delay doang sih di dalamnya, delay doang. Karena reverbnya sama, step bank saya hidupin. Nah cara nyeting delaynya itu, kalau yang pendek saya pakai stylenya yang 8. Jadi dia pendek aja, cuman kayak da gitu, da. Levelnya itu minus 5, feedbacknya saya pakai 8. Di sini hit ya, jangan on. Karena kalau misalnya on dia bakalan delay mulu gitu. Jadi saat kita butuhkan delaynya aja baru kita hit. Kalau
misalnya kita nggak butuh, tinggal kita matikan, dia balik natural lagi. Habis itu, nah di sini saya tetap pakai reverbnya sama, jadi nggak boleh setiap bank itu beda-beda reverbnya karena nanti bakalan belang. Dan di sini saya levelnya tetap sama 10, decay-nya 3,6, dan ini reverb harus selalu always on. Sisanya ini harmoni tadi saya sudah buat di bank sebelumnya, jadi ini nggak perlu, ini juga nggak perlu, ini juga off nggak perlu, dan nggak off nggak perlu, dah tinggal di save, tekan 2 kali. Nah ini untuk di bank yang kedua saya reverb delay yang pendek. Habis itu ini yang keduanya adalah reverb delay yang panjang. Nah settingannya kita balik lagi ke belakang, ini off, yang ini saya pakai stylenya yang quarter, ini yang agak panjang, yang da gitu. Nah di levelnya sini saya pakai 5-5, feedbacknya 20. Ini tetap pakai hit control, jadi saya saat butuh tinggal saya hit, nggak butuh saya tinggal matiin. Habis itu style reverbnya tetap sama, red flat long. Habis ini harus selalu always on, levelnya -10, decay-nya sama 3,6. Nah semuanya off, tinggal di save. Oke, ini untuk octave. Nah ini octave ini yang di ininya off, saya nggak gunain. Yang delay saya juga nggak gunain karena delay saya sudah setting di bank sebelumnya. Ini tapi kalau reverb selalu harus saya gunakan di setiap bank, sama levelnya -10, decay-nya sama, ini on juga. Habis itu, nah untuk di harmoni tadi kan sudah ada, jadi di sini nggak usah lagi dibuat di octave-nya harmoni, cukup di bank yang satunya, yang di pertama tadi gitu. Habis itu double-nya nih saya pakai octave up dan octave down-nya, jadi ini tetap suara satu tapi dia ngambil suara satu rendah dan suara satu atas begitu. Dan di sini saya pakainya hit control, jadi saya saat mau butuh saya tekan, nggak butuh saya tinggal matikan. Oke, yang lainnya mati, yang lainnya mati, tinggal tekan 2 kali. Oke, nah ini ini banyak yang penasaran teman-teman, banyak banget tanya, bang itu suara apa yang wang. Nah ini dia wah, namanya wah, itu di menu pertama. Nah ini namanya diambil dari yang menu pertama tadi, kan ada banyak banget kan, ada microclone dan tertindak apalah, modus ada fast rotor, tenor dan lain-lain, flanger nih, yang flanger saya nanti pakai di bank selanjutnya. Nah jadi sini saya pakai ngambilnya wah, auto wah. Nah itu yang suara wang. Nah di sini levelnya saya pakai -6. Ini untuk speednya 6.00 Hz, dan di sini saya pakainya hit, jadi saat saya butuh wang-wangnya tinggal saya tekan, saya nggak butuh saya tinggal matikan gitu. Sisanya ini tadi mati off, yang ini tetap saya pakaikan reverb, setiap bank selalu pakai saya pegang reverb, decay-nya sama, dan ini harus always on. Oke, ini mati nggak ada, habis tinggal di save seperti itu. Habis itu megaphone. Nah ini megaphone saya pakaikan flank feedback, ada suara yang gitu. Saya pakaikan di situ. Untuk ini sebenarnya untuk suara aneh-aneh, ngelit aneh gitu aja sih. Saya pakaikan hit control, levelnya 15, speednya 0,94 Hz, hit control. Di sini delay off, reverb tetap saya gunakan sama settingannya semua. Octave downnya saya matikan, double-nya saya matikan, high-nya saya matikan. Nah di sini saya pilih settingan megaphone. Nah settingan megaphone itu ya kayak suara toa gitulah. Nah di sini drive-nya 60, filternya 49, dan saya pakainya hit control. Jadi saya butuh saya tekan, saya nggak butuh saya matikan gitu. Jadi nggak perlu pindah-pindah bank gitu. Jadi kalau misalnya kita pindah-pindah bank mau ke suara ke natural harus pindah ke satu gitu, nggak perlu. Jadi kalau kita butuh suara naturalnya tinggal kita tekan aja, hitnya matiin. Kalau misalnya kita butuh suara anehnya tinggal kita hidupin di bank tersebut gitu. Jadi aman. Oke, habis itu saya save. Nah ini yang terakhir, ini suara radio. Ini lebih kayak ke suara telepon ya teman-teman, telepon yang jadul banget, telepon genggam yang jadul kayak telepon wartel gitu. Nah semuanya off. Nah ini kecuali ini saya tetap pakaikan delay, saya tetap pakaikan reverb, decay, dan semuanya on. Ini off. Nah di sini saya pakai on the phone, suaranya tuh hampir mirip ya kayak kita ngomong di telepon lah gitu, beda sama megaphone tadi ya. Drive-nya 20, filternya 20, saya pakainya hit, ini tetap hit control. Jadi saat saya butuh tinggal saya tekan, nggak butuh saya tinggal matikan. Oke, nah jadi cuman ini aja sih sebenarnya yang saya gunakan di efek saya, cuma 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti namanya, itu tinggal ke setup, ke genre, ke efek, salah juga, ke favorit, saya lupa, ini harus difavoritkan practice, bukan, nah nih kesini, nah tinggal, jadi kalau misalnya mau ganti namanya tinggal ke store, habis itu tekan yang ininya, tinggal tekan yang setup, tinggal diputar pakai kursor namanya, nah dicari gitu. Oke, nanti kalau misalnya sudah selesai tinggal tekan aja lagi store. Oke, kalau mau ganti nama tinggal tekan store, tekan setup, tinggal dicari aja namanya, hurufnya tinggal mau dibuat nama apa gitu, tinggal diputar. Terus kalau misalnya mau ganti banknya, tadi kan bank 226, tinggal ditekan di praktis, dia bakal muncul di sini kan bank 226 nih. Saya tinggal ganti mau ke berapa, tinggal teman-teman putar aja gitu. Kalau tadi saya pakainya di 226. Nah tinggal saya save aja, udah selesai.
Oke, cara penggunaan harmoninya saya akan jelasin cara penggunaan harmoni. Di sini contohnya kalau misalnya kita main di G mayor, oke, kita main di G mayor. Jadi tekan pakai kaki nanti tombol ini dan tombol ini sama-sama. Nah, dia bakalan muncul seperti ini. Ini kan di A mayor. Kalau kita main di G mayor, kalau dia di A mayor, harmoninya otomatis pasti bakalan fals. Jadi kita harus setting tekan 2 seperti ini. Nah, ini A minor, cari sampai dia A mayor. Ini kalau misalnya nggak keluar, dia amin terus, harus tekan cancel, cari lagi. Nah, langsung keluar G mayor. Kadang-kadang dia muncul G karena ini dia auto detect ya nadanya. Ini bakalan berubah-berubah gitu. Nah, kita tekan G, kita cari G. Pakai yang sebelah kiri ini sampai dia ke nada G. Nah, ke G. Kan G mayor 3. Ada G mayor 1, ada G mayor 2, G mayor 3. Saya biasanya pakai di G mayor 2. Oke. Nah, setelah itu tunggu aja sampai kedap-kedipnya menghilang. Nah, ini udah posisi harmoninya di nada G. Terus kalau misalnya pindah kunci, tinggal tekan lagi aja. Cari mau kunci key-nya di kunci apa nadanya di nada apa. Tinggal kita cari aja. Contohnya kayak C deh. Ya udah, tunggu aja sampai kedap-kedipnya hilang. Udah. Ini harmoninya di nada C. Jadi saat kita mau hidupin harmoninya tinggal kita hit aja hidup. Sah. Dia bakalan keluar harmoninya. Kalau misalnya kita mau matiin tinggal kita tekan lagi aja. Oke, itu untuk harmoni. Untuk delaynya, jadi untuk mengatur delaynya, jadi kadang-kadang lagu kita tuh kan ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi kalau misalnya delaynya nggak kita setting temponya, dia delaynya tuh bakalan nggak beraturan dengan tempo yang main. Jadi kalau lagunya temponya contohnya 180, ya kan, tempo yang dimainkan band 180, terus delay kita tuh temponya nggak 180, pasti delaynya tuh nggak bareng dengan temponya. Jadi caranya supaya temponya bareng itu tinggal ditekan yang tengah sama yang kanan, tekan bareng-bareng, ikutin sesuai dengan tempo yang kita mainkan, tinggal ditap-tap seperti ini aja. Habis itu udah dilepas aja sampai kedap-kedipnya menghilang. Oke, jadi deh tap delaynya bakalan mengikuti tempo yang dimainkan. Sama juga yang sebelahnya, yang delay yang satu lagi, tinggal tekan seperti ini. Kalau lagu yang cepat tinggal cepatin aja nekannya, dia bakalan baca sendiri. Nah, ditunggu seperti itu. Nah, sisanya yang lain nggak ada, tinggal di on kan aja. Ini tinggal di on kan. Kalau butuh megafon tinggal di on kan, kalau nggak butuh matikan. Kalau mau butuh tinggal hidupkan. Kalau misalnya mau suara asli saxophone tinggal dimatikan. Oktavnya begitu juga. Yang paling harus diperhatikan sih cuma harmoni doang ya. Nah, ini kan E minor, kita harus cari nadanya mayor kan. Kalau mau cari mayor harus di cancel sampai dia keluar nada mayor. Cek. Nah, keluar A mayor. Nah, seperti itu. Tunggu, mau cari nada apa semuanya ada di sini. Tunggu sampai kedap-kedipnya menghilang. Nah, untuk yang terakhir kalinya, tinggal ini gunanya untuk nge-mix harmoni dan reverb delaynya. Yang tadi awal saya bilang, jadi tinggal kita tekan mix. Nah, di sini bakalan muncul harmoni. Ini bakalan nge-mix suara asli dari saxophone kita. Dan di sini saya pakai harmoninya itu di 6 dB, minus 6 dB. Dan delay dan reverbnya itu saya mix di 10 seharusnya, di 10 dB. Jadi delaynya dan reverbnya itu ngeblendnya itu di sini, dan harmoninya juga bakalan ngeblendnya itu di sini. Oke. Nah, dipastikan di sini out levelnya harus full ya teman-teman ya. Ini headphone levelnya itu nggak usah full banget karena itu untuk digunakan di headphone level yang ada di belakang ini. Kalau misalnya kita pakai headphone atau earphone untuk ngecek-ngeceknya. Di sini room sense-nya saya pakai 25 minus 25. Nah, jadi sejauh itu ini aja. Oke, sekian dari teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang menggunakan efek seperti ini ya. Mohon maaf kalau penjelasannya acak-adul karena ya keterbatasan saya untuk menjelaskan. Jadi semoga teman-teman bisa mendapat pencerahan. Kalau misalnya masih bingung, boleh dicari di YouTube. Mungkin ada teman-teman yang bisa, mungkin ada teman-teman di YouTube yang menjelaskannya lebih rinci lagi. Bisa membantu teman-teman juga mengcompare cara setting efek voice live play TC Helicon yang saya satu ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Thank you.